Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya Rika Astuti SPD, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMK Negeri 1 Batu Sangkar, Kabupaten Tanah Datar, akan memaparkan tugas 1.4.A8, koneksi antar materi modul 1.4, budaya positif. Dalam kegiatan guru penggerak ini, saya didampingi oleh pengajar hebat sebagai fasilitator, yaitu Bapak Anwar Fuadi Rangkuti dan Bapak Editi Warman sebagai pengajar praktik. Koneksi antar materi modul 1.4 ini saya rujuk dari modul 1.1 Filosofi Ki Hajar Dewantara, dilanjutkan dengan nilai dan peran guru penggerak, kemudian visi guru penggerak, dan terakhir budaya positif pada modul 1.4. Kesimpulan yang dapat saya ambil dari kegiatan ini yaitu bagaimana peran saya di sekolah dalam menciptakan budaya positif. Sebagai seorang guru yang menuntun murid di sekolah, sebaiknya saya harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan disiplin positif di sekolah. Budaya positif dapat diwujudkan melalui berbagai penerapan konsep. Dalam penerapannya harus dipastikan apakah tertangani secara baik dan jelas. Konsep ini dimaksud adalah disiplin positif, motivasi perilaku manusia terkait pemenuhan kebutuhan dasarnya, serta berkaitan dengan hukum dan penghargaan, posisi kontrol guru, pembuatan keyakinan kelas, dan penerapan segitiga restitusi dalam menangani persoalan murid. Yang pertama, disiplin positif. Dalam penerapannya, menerapkan disiplin mengajarkan anak untuk bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Kemudian mengarahkan agar anak lebih disiplin dan dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan, serta dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, pujian, ataupun hukuman. Kemudian, motivasi perilaku manusia bertujuan untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, serta untuk menjadikan orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya, serta untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Sebagaimana kita ketahui, posisi kontrol sebagai seorang guru itu ada 5. Di antaranya, penghukum, pembuat rasa bersalah, fungsi kontrol sebagai teman, fungsi kontrol sebagai pemantau, dan terakhir, fungsi kontrol sebagai manajer. Sebagai seorang guru, kita harus berupaya untuk berada di posisi kontrol sebagai seorang manajer. Artinya, guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, dan memberikan dukungan agar murid menemukan solusi atas permasalahannya. Posisi kontrol manajer juga mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri, sehingga terciptalah identitas positif di dirinya. Langkah selanjutnya yaitu membuat keyakinan sekolah atau kelas. Di sini, guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan kelas atau sekolah dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Kemudian, keyakinan sekolah atau kelas ini harus berupa pernyataan universal yang mudah diingat, dipahami, dan harus diterapkan dalam lingkungan sekolah. Bapak Ibu guru hebat, selanjutnya kita dapat melihat segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Dalam hal ini, guru berperan sebagai manajer, menggunakan segitiga restitusi dalam menyelesaikan permasalahan murid. Tahapan yang dapat dilakukan, yang pertama yaitu menstabilkan identitas, kemudian memvalidasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Hal ini bertujuan untuk menghasilkan murid yang bertanggung jawab. Setelah itu kita beralih ke budaya positif. Budaya positif ini dikaitkan dengan materi sebelumnya, yaitu filosofi Ki Hajar Dewantara, nilai dan peran guru penggerak, serta visi guru penggerak. Pada akhirnya, dengan
materi ini kita dapat menjalankan budaya positif di sekolah, maka akan mempermudah dalam tercapainya tujuan pendidikan nasional sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan berpihak pada murid dan bersifat menuntun. Bagian berikutnya refleksi. Mari kita simak bersama. Refleksi pertama, saya sudah memahami konsep-konsep inti dalam modul budaya positif berkaitan dengan disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Seluruh konsep inti tersebut harus diresapi dalam diri, diwujudkan dalam tindakan, dan dibagikan kepada rekan guru lainnya. Kemudian, hal menarik bagi saya dan di luar dugaan adalah saat saya mempelajari motivasi perilaku manusia berupa penghargaan. Ternyata, penghargaan dapat berdampak kurang baik bagi murid. Di antaranya dapat merusak hubungan, mengurangi ketepatan, penurunan kualitas, serta mematikan kreativitas dan bersifat menghukum. Nah, perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah Anda setelah mempelajari modul ini? Bapak Ibu guru hebat, dari pertanyaan pemantik tersebut, saya dapat menggambarkan perubahan yang terjadi adalah saya menyadari bahwa posisi kontrol yang biasa saya lakukan adalah sebagai penghukum dan pemantau. Seharusnya saya menempatkan diri sebagai manajer dengan cara menangani masalah dengan menggunakan segitiga restitusi. Kemudian, pengalaman apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun di sekolah Anda? Saya pernah menangani siswa yang sering bolos atau cabut saat jam pembelajaran terakhir. Saya menggunakan langkah-langkah dalam segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan, dan menanyakan keyakinan. Pertanyaan berikutnya, bagaimana perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Perasaan saya sangat termotivasi untuk terus memperbaiki diri sesuai dengan nilai-nilai budaya positif di sekolah. Pertanyaan selanjutnya, menurut Anda, terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik? Adakah yang harus diperbaiki? Hal yang sudah baik menurut saya adalah sudah mulai munculnya motivasi diri dari dalam diri murid untuk melaksanakan nilai-nilai budaya positif sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang diyakininya. Hal yang harus diperbaiki adalah saya sebagai guru harus benar-benar memposisikan diri sebagai manajer. Pertanyaan selanjutnya, sebelum mempelajari modul ini, saat berinteraksi dengan murid, berdasarkan 5 kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai? Dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Apa perbedaannya? Sebelum saya mempelajari modul ini, saya sering menggunakan posisi kontrol penghukum dan pemantau. Sementara saat ini saya merasa bersalah jika harus memberikan hukuman atau konsekuensi jika ada murid yang bersalah. Selain itu, setelah mempelajari modul ini, saya juga mulai menerapkan posisi kontrol sebagai manajer dalam menyelesaikan setiap permasalahan murid. Perasaan saya sangat tenang, dan saya pun mulai menyadari betapa pentingnya komunikasi yang efektif dalam menumbuhkan rasa tanggung jawab pada murid. Dilanjutkan dengan pertanyaan, sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika iya, tahap mana yang Anda praktekkan dan bagaimana cara Anda mempraktekkannya? Tentu saya pernah menerapkan, tetapi belum sempurna, karena saya hanya menggunakan satu tahapan saja, yaitu tahapan menstabilkan identitas dengan memberikan pernyataan. Setiap orang pernah berbuat salah, atau kita manusia tidak ada yang sempurna.
Selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun di lingkungan sekolah? Hal lain yang penting dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif adalah melakukan kolaborasi antara sekolah dan orang tua murid, agar budaya positif itu dapat dilakukan di sekolah dan di rumah, serta agar menjadi suatu kebiasaan saat berada dimanapun. Demikianlah koneksi antar materi, modul 1.4. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak.